What's up everyone, welcome back to Yunews Education. Seperti biasa di U-Reaction kali ini kita akan menampilkan beberapa video-video yang emang sebelumnya tuh udah berseliweran di sosial media. Tentunya kalian mungkin sebagian besar udah nonton si video ini. Tapi yuk kita react bareng-bareng. Seperti apa respon kalian tentang video ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Kali ini kita bakal ngebahas dan bakal nayangin beberapa video mengenai pekerjaan atau lingkungan kerja yang toksik. Ditakutkan dari dunia kerja itu Toxic bukan environment, melainkan lingkungan dan ancamannya. Beruntung jika kamu berada di lingkungan yang suportif, rasa kekeluargaannya tinggi, atau bahkan tindak keadilannya sesuai. Tidak perlu takut untuk menaruh kepercayaan kepada seseorang yang memberi visual baik di depan. Tidak perlu takut untuk mencari bantuan. Dan tak perlu risau ada yang menjadi pemanas di saat kita mengerjakan tugas. Lain hal dengan orang-orang yang sering sekali dibedakan. Karena mereka harus memilah dengan baik mana teman, mana lawan, atau justru tak ada yang bisa diberikan kepercayaan karena hanya akan menimbulkan sebuah ancaman. Belum lagi ada omongan tipis yang gak enak dengar. Belum lagi penilaian atasan yang tak sesuai dengan kenyataan. Hal-hal seperti ini nih yang bisa menimbulkan banyak sekali dampak negatif seperti depresi, stres tinggi, kelelahan kerja berlebih, dan masih banyak hal lainnya. Toxic environment itu sering sekali ditemui di beberapa perusahaan, entah di skala kecil maupun besar. Toxic environment itu adalah suatu kondisi lingkungan kerja di mana budayanya, rekan kerjanya, situasi kerjanya, atau bahkan mungkin bisa gabungan dari kombinasi itu semua menyebabkan seseorang merasa terganggu, tidak nyaman, dan tentunya bisa berpengaruh pada kesehatan mental. Untuk siapapun kamu yang ada di kondisi tersebut, jangan dibiarkan, tapi sadari dan cari solusi. Stay healthy, stay safe. Oke, jadi ternyata memang benar ya bahwa yang ditakutkan di dunia kerja itu bukan karena beban kerja. Karena memang tentunya kalau kita udah menyiapkan diri untuk kerja, ya mau nggak mau harus siap dong dengan beberapa tekanan-tekanan ataupun target-target yang emang udah dunia kerja atau perusahaan yang tempat kerja kamu itu udah tentuin, misal targetnya harus sekian gitu. Tapi yang kadang membuat kita tuh merasa tertekan dan juga berat ya adalah atmosfer negatif yang ada di kantor atau perusahaan kita, baik itu dari rekan kerja ataupun juga atasan maupun dari lingkungan-lingkungan yang lain yang juga berpengaruh dan menyebabkan tekanan yang seolah-olah makin bertambah gitu. Kok malah iklan? Nah ya kan, kerja itu nggak capek, but yang capek itu ngadepin rekan kerja yang toksik. Oke, rekan kerja tuh emang kebanyakan ya apa ya, manis di depan tapi di belakang kita ngomongin. Jadi hati-hati dengan rekan kerja yang seperti ini, atau bahkan memang ada beberapa rekan kerja yang udah terang-terangan di depan mata kita ya setoksik itu gitu, ngata-ngatain kita atau ngeremehin kita. Itu juga menjadi bagian yang nggak bikin kita nyaman di tempat kerja gitu kan. Aku sering ngeluh gak dapat kerja, giliran kerja baru seminggu pengen resign. Aduh, tunggu dulu, mungkin itu masih proses adaptasi dunia kerja, Kak. Lanjut aja kita ke next video. Jadi toksik di dunia kerja itu ada dua. Yang pertama manusianya yang toksik, yang kedua culture perusahaan yang toksik. Nah, seperti apa sih ciri-ciri manusia yang toksik? Sebenarnya udah ada di video ini. Takutnya teman-teman kurang jelas, biar Ana bacain ya. Gosip dan politik kantor, iri hati kalau ada rekan kerja yang dipromosi. Senang kalau dia aja yang dipuji atasan. Leader pilih kasih, terus banyak drama. Kalau capek itu ya istirahat. Jangan dikit-dikit kau pengen mati. Kayak banyak pahala aja lu. Terus yang selanjutnya, ciri culture perusahaan toksik itu job desk tidak jelas. Oke, mungkin ini SOP sebelumnya tuh gak diperjelas ya. Pas di awal kalian kerja, alangkah baiknya tanyain job desk kalian tuh apa. Jadi biar gak kayak yang kedua, overload karena nggak punya tim yang bisa support. Nah, jadi job desk yang tidak jelas itu juga bisa dipengaruhi karena timnya yang nggak jelas, kekurangan SDM.
Terus selanjutnya jam kerja yang tidak menentu. Nah, itu juga ada hubungannya dengan SOP. Kalau ditentuin jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi tolong ditanyain yang benar-benar gitu ke HRD, biar HRD juga berfungsi, bukan kayak yang selanjutnya ini HRD gak berfungsi. Jadi tanyain, perjelas di awal seperti apa job desk kalian, terus kerjaan kalian tuh job desknya apa aja gitu, terus juga jam kerjanya gimana gitu. Dan yang terakhir itu tingginya turnover karyawan. Oke, kita lanjut aja ke next video. Gue yang udah gak kuat di tempat kerja yang toksik. Dari kebahagiaan di tempat kerja itu sulit karena semua akhirnya tentang uang dan tanggungan. Iya sih, namanya juga ke tempat kerja ya. Sebenarnya di tempat kerja manapun gak ada yang enak, tapi mungkin ada beberapa lingkungan yang bisa mendukung sehingga kerjaan kita, beban kerja kita tuh gak terasa begitu berat karena banyak support di lingkungan kita, terutama lingkungan kerja kita, baik dari teman ataupun atasan. Tapi ya balik lagi, kita realistis kerja tuh buat cari duit, buat bisa menuhin kebutuhan. Jadi mau nggak mau sekalipun toksik, banyak dari mereka yang tetap bertahan. Tapi ternyata kondisi ini tuh nggak bisa terus-terusan kita tahan guys. Ada kalanya kalau emang udah dirasa parah, daripada itu berdampak negatif pada mental kita, mending kita cut off aja dari tempat kerja atau resign. Gaji admin, kerjaan bersih-bersih, beli keperluan kantor, urus pajak, urus surat-surat, copy data, pisahin data, jual barang. Kerjaan 4 orang dikerjain 1 orang. Ya emang kadang beberapa kantor butuh kita tuh multitasking sih. Karena memang ya kayak yang tadi itu, selain kita kekurangan SDM, atau juga mungkin kalian tuh sangat-sangat dipercaya bisa ngehandle ya 4 kerjaan itu gitu. Kita lanjut ke next video. Setinggi apapun jabatan lo di kerjaan, kalau attitude lo tengil, orang jadi sebel, dan itu tanda lo bukan seseorang leader. Orang-orang dengerin dan nurut sama lo hanya karena itu job desk mereka, karena urusan kantor, bukan karena mereka respect sama lo. Nah, mending sih ada beberapa karyawan yang nurut gitu kan, karena mereka nganggap ya udah ini bagian dari profesionalisme mereka kerja, bukan karena mereka respect. Nah, yang parah itu kalau sampai karyawan kalian tuh nggak nurut gara-gara attitude kalian sebagai HRD yang juga tengil gitu. Jadi kan orang-orang sebel gitu ya. Ada banyak kok mungkin beberapa karyawan yang sampai nolak gitu, karena bukan karena pekerjaannya yang memberatkan, tapi attitude-nya itu tadi. Ya. Batuk lagi. Gaji 2 juta jadi asisten saya sebagai kepala pabrik di sini. Gimana? Saya tertarik Pak dengan penawaran kerjanya. Oke, ini ijazah kamu dititip di kita ya selama kamu kerja. Dititip? Maksudnya ditahan kali Pak? Enggak, bukan ditahan, dititip. Di perjanjian kerja juga gitu kok tulisnya. Sama aja Pak, itu mah ditahan. Lagian posisi asisten kan nggak ada keterkaitan sama uang. Kenapa harus ditahan? Kamu banyak nanya banget sih. Kalau nggak mau ya nggak usah kerja di sini, ke tempat lain aja. Baik Pak, kalau gitu nggak apa-apa dititip. Saya lagi butuh kerjaan soalnya. Sip. Pak, ada apa tiba-tiba manggil saya ke kantor? Seperti yang kamu tahu, kondisi ekonomi lagi kurang baik. Kita lagi mau pengurangan karyawan. Kita terpaksa PHK kamu. Wah, tiba-tiba banget, Pak. Iya nih, kamu tanda tangan surat resign ini ya. Tanda tangan surat resign? Kamu, Pak, nggak dapat pesangon. Ingat, ijazah asli kamu masih dititip di kita. Kalau kamu nggak mau tanda tangan, kita nggak akan kembaliin ijazah kamu. Hah, kok gitu sih? Nah, ini banyak nih kejadian seperti ini, jadi jangan sampai kalian kejebak. Caranya seperti apa? Biasanya netizen tuh lebih tahu, jadi kita coba intip kolom komentarnya ya. Inisialnya Paros. Ada baiknya scan dulu ijazah sebelum dititip, nanti kalau pengembaliannya dipersulit tinggal urus surat kehilangan dan cetak lagi deh di akademik kampus. Nah gini, kalau emang kalian udah terpaksa banget dan butuh banget pekerjaan ini, ya mau nggak mau ijazah itu kalian kasihkan ke kantor, dititip lah ya kata HRD-nya tadi istilahnya. Nah, tapi nanti ketika ternyata pas udah kalian waktunya udah harus cabut nih dari kantor, ternyata ijazah kalian ditahan dan atau harus
ada embel-embel harus ditebus dengan bayaran seginilah. Kalian bisa gunain cara ini aja, jadi nggak perlu takut kalian harus ngeluarin duit yang banyak buat nebus ijazah kalian yang sebelumnya dititip itu. Kita lanjut ke next video. Jangan resign dulu kalau ada dibenci oleh atasan Anda. Syukuri hanya atasan yang merasa terancam oleh anak buahnya yang mempersulit kehidupan anak buahnya. Tolong diingat ya, paku yang menonjol dipukul. Jadi di perusahaan itu Anda dilihat sebagai yang menonjol dan atasan Anda terancam. Jadi gitu quotes atau nasihat bijak dari Bapak Mario Teguh guys. Jadi jangan langsung kalian cut off atau buru-buru resign aja deh. Karena sebenarnya kalian itu adalah orang yang super power di perusahaan kalian. Bahkan posisi kalian itu mengancam ke HRD kalian. Jadi ya udah deh, nggak usah terlalu minder terus kalian ngerasa nggak enak terus kalian mau resign. Mending kalian tetap di perusahaan itu, buktikan kalau kalian emang benar-benar sekeren itu, karena kalian ternyata hebat, pesaing dari HRD gitu. Makanya kalian sampai diperlakukan toksik sama HRD-nya. Kamu mau resign, kamu tuh harusnya bersyukur. Ini kayaknya VT terakhir deh, oke. Banyak loh yang mau di posisi kamu. Kasih aja Pak, ngerasain. Kayaknya sih Mbak Rovo official ini udah nggak betah banget deh sampai kayak gitu, diceramahin malah ya udah kasih aja Pak gitu. Ya udah sih, setiap orang punya pilihannya masing-masing, punya life planningnya masing-masing, dan punya keputusannya masing-masing. Jadi kita tuh nggak bisa, meskipun kita mau nasehatin, posisi ini tuh banyak diidam-idamkan oleh banyak orang gitu atau apapun lah sebagainya. Iming-iming itu gak bakalan berfungsi ataupun gak bakalan mempan bagi mereka-mereka yang emang udah ngerasa jiwanya itu udah tersakiti gara-gara perusahaan atau lingkungan yang sangat toksik gitu. Kalau emang udah di tahap ini, emang alangkah baiknya cut off aja sih, daripada kalian tuh membahayakan mental kalian ya kan. Karena sekarang tuh banyak banget sih yang dikit-dikit udah kena mental gitu, harus ke psikolog. Itu bahaya banget, dan bahayanya tuh gak cuma buat kalian tapi juga buat keluarga kalian di rumah gitu, kasihan kan. Ya mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini perihal beberapa toksik di lingkungan kerja, baik itu dari lingkungannya maupun dari HRD-nya sendiri. Dan untuk seperti apa keputusan kalian mau resign ataupun enggak, itu balik lagi ke diri kalian sendiri. Karena mental masing-masing orang itu beda-beda, tekanan masing-masing orang itu beda-beda. Mungkin bisa jadi tekanan yang seperti ini bagi satu orang itu nggak terlalu parah, tapi bagi sebagian orang yang lain itu udah parah banget. Jadi kalian yang bisa mengukur diri kalian seperti apa, kuat enggaknya kalian yang bisa tentukan. Dan mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan kita bakal ngontenin apa berikutnya silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga sekalian dukung kita dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan pula lonceng notifikasinya supaya kalian bisa terus mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di next video and bye bye.